Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran yang materinya berjudul Flora dan Fauna di Indonesia dan di dunia. Adalah contoh floranya. Ini di Indonesia tidak ada. Ini ada flora dan fauna, ada di Indonesia. Ini ada flora aja, ini pun ada di Indonesia. Adapun pasangan KD materi adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. KD 4.2-nya membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemiknya. Adapun materinya, 1. Karakteristik bioma di Indonesia. 2. Faktor yang mempengaruhi flora dan fauna di permukaan bumi. 3. Persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. 4. Konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. 5. Pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Materi 1 dan 2 sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kali ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Kita mulai dari persebaran jenis-jenis flora di Indonesia. Ya, kita lihat Indonesia merupakan negara yang kaya, floranya sangat banyak. Hal ini tentunya ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya diantaranya 1. Indonesia berada pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. 2. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. 3. Indonesia merupakan negara kepulauan. 4. Indonesia sebagian besar tanahnya subur. Ini kalian cari saja ya faktor-faktor itu, apa dampaknya. Kita mulai dari klasifikasi flora di Indonesia. Kita mulai berdasarkan ketinggian tempat dan suhu. Ini pernah dilakukan oleh seorang ahli yang bernama Jung Hoon. Ya, inilah orangnya, ganteng, keren, gagah, ahli lagi. Ya, jadi semuanya ada pada dia. Nih, beliau membaginya seperti ini. 1 zona panas sampai ketinggian 600 meter, jenis tumbuhannya bisa kalian baca. 2 zona sedang, jenis tumbuhan bisa kalian baca pada ketinggian 600 sampai 1500. Dan zona sejuk, 1500 sampai 2500. Jenis tumbuhannya kopi, teh, kina, sayur mayur. Di atasnya zona dingin, di atas 2500 tidak ada tanaman budidaya, tapi masih ada tanaman budidaya. Masih ada jenis tanaman, tapi yang dibudidayakan sudah tidak ada. Ini adalah gambar yang lebih lengkap. Pada zona panas, mulai dari paling bawah, kelapa, sawit, jagung, padi, tebu, karet. Dan pada zona kedua, zona sedang, karet masih ada, kopi, sayur mayur, apel, kina, teh. Zona berikutnya yang tadi dikatakan tidak ada tanaman vegetasi budidaya, tumbuhan budidaya, pada zona sejuk, pinus tidak dibudidayakan. Kemudian zona di atasnya, di atas 2.500 sampai 4.000 lumut tidak dibudidayakan. Kemudian di atas 4.000 meter dari permukaan air laut tidak ada lagi tumbuhan, yang ada adalah salju abadi. Berdasarkan curah hujan, ini dah diambil dari iklim Köppen. Yang Köppen bagi iklim menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang di Indonesia ada 3, itu sebagian besar adalah hanya 1. Ini dia. Ini sebagian besar adalah beriklim A terbagi menjadi 3, AF, AM, AW. Sebagian kecil beriklim E, tepatnya CF. Sebagian kecil lagi puncak Jaya Wijaya beriklim E, tepatnya EF. Kita lihat jenis vegetasinya. Pada iklim AF, yang dominan adalah hutan hujan tropis.
Pada iklim AM, vegetasinya hutan muson tropis. Pada iklim AW, vegetasinya adalah sabana tropik. Pada iklim C, tepatnya CF, vegetasinya jenis konifer atau tumbuhan berdaun jarum. Pada iklim EF, di sana tidak ada vegetasi lagi, adanya adalah salju abadi. Adalah contoh-contoh pada iklim AF. Ini pada iklim AM. Ini pada iklim CF. Ini kondisi pada iklim EF. Yang tepat ini, ya ini pas di puncaknya betul. Kalau tadi masih tampak daerah-daerah di sekitar puncak, tepatnya kota terdingin di Indonesia. Nah ini kali ini sudah betul-betul di puncaknya. Yang kedua, yang ketiga berdasarkan kondisi geologis. Flora Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Bagian barat Asiatis atau paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Bagian tengah Wilis atau peralihan. Bagian timur Australis atau paparan atau dangkalan Saul. Ini adalah petanya. Ini yang dikatakan flora Asiatis. Petanya Indonesia bagian barat. Disebut juga dangkalan Sunda, karena Indonesia bagian barat dulu berupa dangkalan, yaitu dangkalan Sunda. Kemudian dikatakan Asiatis karena ada kesamaan dengan flora yang ada di benua Asia. Pembatasnya adalah garis Wilis. Garis Wilis ini membentang dari utara ke selatan, dari Selat Makassar sampai Selat Lombok. Di tengahnya ada flora Wilis, atau flora Indonesia bagian tengah, atau peralihan. Kemudian dibatasi oleh garis Weber di sebelah timurnya, yang membujur dari utara ke selatan, mulai dari Laut Halmahera, Laut Seram, sampai ke Laut Timor. Di bagian timur lagi flora Australis, atau Indonesia bagian timur, atau dangkalan atau paparan Sahul, dikatakan Australis karena ada kesamaan dengan benua yang ada di benua Australia, maka dikatakan Australis. Dikatakan flora dangkalan Sunda karena berada di dangkalan Sunda. Sudah saya sampaikan tadi. Ini adalah contoh-contoh flora Asiatis, diantaranya ini dia. Bisa kalian baca. Rotan, kayu jati, beringin, pakis, akasia, durian, kesambi, cemara, pinus, damar, kayu ulin, kayu haru, bunga edelweiss, bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, anggrek, kemudian bakau. Ini adalah contoh-contohnya. Ada rotan, ada jati, ada beringin, ada pakis, ada akasia, ada durian, ada kesambi, ada cemara, ada pinus, ada damar, kayu ulin, dikatakan tadi, kayu gaharu, bunga edelweiss, bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai, bakau, anggrek, ya anggreknya bermacam-macam, terutama di Kalimantan. Ya, kemudian selain itu nanti di Indonesia bagian tengah pun ada anggrek yang beraneka ragam juga. Ya, kalian boleh mencari contoh-contoh yang lain kalau saya contohkan belum puas. Ini flora peralihan. Ya, penjelasannya panjang, silakan dibaca. Di flora peralihan antara lain kayu hitam, kayu cendana, kayu putih, kayu kemiri, anggrek hitam, anggrek macan tutul, anggrek putih, nipah, bakau, dan lain-lain. Dan di sana ada juga tumbuhan yang lain. Bisa tumbuhan perkebunannya, bisa kelapa, pala, cengkeh. Ini yang terkenal dulu adalah cengkehnya. Ya, pokoknya bangsa rempah-rempah, pala dan cengkeh.
Sampai membuat orang-orang Eropa penasaran datang ke Indonesia dan akhirnya memonopoli perdagangan, kemudian menjajah kita. Ini adalah contoh-contoh flora. Yang pertama, kayu hitam, kayu cendana, kayu putih, anggrek, bermacam-macam anggrek, sagu, eboni, kayu ulin, kayu cempaka, kayu lingua, kayu nantu, kayu gaposa, kayu meranti, buah pala atau pohon pala, India Poncengkeh. Dulu pernah jadi primadonanya daerah Indonesia bagian tengah atau daerah Wilis. Dan dari contoh yang saya berikan, kalau kurang puas silakan cari yang lainnya. Ada flora australisnya. Ya, jawabannya sudah. Mengapa terjadi demikian? Karena dulu ya dikatakan paparan Sahul dulu bersatu dengan Indonesia bagian timur merupakan daerah atau paparan Sahul. Kemudian kenapa flora dan faunanya sama dengan yang ada di Australia? Karena dulu pernah bersatu sebelum zaman glasial. Contoh floranya diantaranya adalah sagu, nipah, bakau, arausia, buah merah, matoa, notophagus, termasuk buah merah yang buahnya luar biasa banyaknya. Ya, ini adalah tabel persebaran flora di Indonesia. Kalian baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang asiatis, ada yang Wilis, ada yang Weber. Maksudnya ada yang di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, ada yang di Indonesia bagian timur. Silakan dibaca sebentar. Ya. Dilanjut. Persebaran jenis-jenis fauna di Indonesia. Jadi pada dasarnya dengan kondisi geologis antara flora dan fauna sebutannya sama. Fauna asiatis, fauna Wilis, dan fauna australis. Kalau ditanya mengapa, alasnya sama. Ya, alasnya sama. Iya. Ini adalah contoh flora fauna asiatis dan yang ada di Indonesia bagian barat. Contohnya harimau, macan tutul, badak, orangutan, dan lain-lain. Ini dia. Badannya ukuran berjula 2, berarti yang ada di Swakarino, Sumatera, di kawasan Waikambas, dari pintu Waikambas masuk masih cukup jauh. Ini adalah monyet yang sedang berdua-duaan. Sebelahnya juga adalah contoh gajah, banteng, pesut, beruang madu. Adalah contoh burung merak, burung rangkong, burung baleang, burung bangau, dan lain-lain. Kalau kurang puas, silakan cari contoh sendiri. Yang berikut fauna Wilis atau Indonesia bagian tengah atau peralihan. Ini kaya berbagai fauna yang ada di sana. Ya, datanya seperti ini. Ada jenis mamalia, ada jenis burung, ada jenis ular, dan lain-lain. Silakan kalian miliki data ini. Sudah? Ya, nanti dibaca ulang. Ya, jadi jumlahnya cukup banyak. Ya, sangat banyak. Kalau dihitung dengan jari kita tidak akan cukup. Ada jenis ikan invertebrata. Namun pada dasarnya secara garis besar fauna yang ada di Indonesia bagian tengah atau Wilis dibagi menjadi 3. Yang pertama jenis fauna peralihan mirip fauna asiatis. Jadi artinya ada di benua Asia, ada juga di Indonesia bagian barat, ada juga di Indonesia bagian tengah. Maka dikatakan fauna Wilis mirip asiatis, antara lain
Saya berikan contoh 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Kera dan tapir, kurang banyak cari ya supaya banyak. Yang 2, fauna perairan mirip fauna australis, artinya ada di kawasan Indonesia bagian timur, ada di kawasan Indonesia bagian tengah. Ini contohnya, burung bidadari, burung kakak tua, kuskus. Ada yang endemis, antara lain anoa, komodo, babi rusa, burung maleo, dan yang betul-betul endemis ada 11. Ya. Kalau sudah ada 7 maka ya sudah ada 4 maka yang 7 dicari. Untuk tugas adalah 7 contoh fauna Willis endemis. Jadi 11 sudah ada 4 maka yang 7 silakan dicari. Yang berikutnya adalah fauna australis atau Indonesia bagian timur atau paparan Sahul. Ya, diantaranya kangguru, ya. Kemudian kakatua, kemudian cendrawasih, kemudian kasuari, kemudian nuri, nah, kata lagu dangdut, ya burung nuri, ya burungnya sangat cantik, iya. Dan lain-lain silakan dicari. Sekarang kita lihat persebaran flora di fauna di dunia. Persebaran flora di dunia dulu. Persebaran kuantitas flora di dunia berdasarkan ketinggian tempat dan letak garis lintang. Ini contohnya pernah dilakukan penelitian seorang ahli yang namanya Jed Merim, ini di pegunungan San Francisco, Amerika Serikat. Ya, beliau melakukan penelitian hasilnya seperti ini. Ya, sejalan dengan ketinggian maka sejalan dengan besarnya garis lintang. Iya, silakan dimiliki gambar ini. Kemudian beliau membuat gambaran seperti ini. 0 sampai 100 dapatkan hutan gugur daun, 100 sampai 200 tumbuhan konifer dan seterusnya. Sampai dengan ketinggian 870 meter di atas permukaan air laut. Dan berdasarkan garis lintang dan komunitas organisme, tumbuhan atau vegetasi dunia dibagi menjadi 3 jenis hutan, ada padang rumput, ada gurun. Ya, yang sangat langka tumbuhannya adalah gurun. Tumbuhan khasnya adalah xeropit. Tumbuhannya mampu hidup pada daerah yang sangat kering atau ekstrim kering. Ini adalah tabel komunitas pembagian flora berdasarkan kondisi iklim. Hutannya ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan gugur daun, hutan taiga. Padang rumputnya ada sabana dan stepa. Kemudian gurunya, tumbuhan adalah xeropit. Kemudian semakin kering lagi maka didapatkan padang pasir atau gurun. Kemudian ada vegetasi tundra. Di sana ada rumput, lumut, dan rumput kerdil. Jenis berbagai flora di dunia berdasarkan ekosistemnya. Ada 4, daerah tropik, daerah sedang, taiga, dan tundra. Ya, pada ekosistem tropik memiliki 3 tipe. Hutan hujan tropik, hutan muson atau musim, dan sabana tropik. Ya, ini kalian cari, ya, deskripsinya dicari. Ada contoh vegetasi yang pada hutan, pada ekosistem daerah tropik. Ini pada ekosistem daerah sedang. Ada semak belukar berduri, ada desert
atau gurun, ada padang rumput atau stepa, ada hutan hujan daerah sedang, ada hutan gugur daun, ada hutan berdaun jarum. Ya, ini pun kalian cari deskripsinya atau penjelasannya. Ini adalah contoh-contoh hutan pada daerah ekosistem daerah sedang. Ya, yang dominan adalah ekosistem berupa konifer. Ada tumbuhan yang hutan gugur daun. Ini yang ada pada taiga. Pada taiga ada jenis tumbuhannya konifer atau tumbuhan berdaun jarum. Pada ekosistem tundra adanya lumut dan rumput kerdil. Yang berikutnya ada persebaran jenis-jenis fauna di dunia. Ini menurut Willis dan Weber. Beliau membagi fauna di dunia ke dalam 6 subdefinisi atau 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama wilayah Ethiopia. Ini adalah contoh faunanya. Jadi ada 6 sesuai dengan peta tadi. 1 Ethiopia. Indonesia posisinya di mana? Nah, di sini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih tahu 1 aja. 1 Ethiopia. Berikut beberapa contoh faunanya. Yang lain nanti silakan kalian cari. 2, 3, 4, 5, 6. Kalian cari namanya apa, persebarannya di mana, jenis faunanya atau contoh faunanya apa saja. Ya, ini contohnya di Ethiopia. Jadi nomor 2 sampai 6 silakan dilanjutkan seperti contoh dari nomor 1. Alhamdulillah selesai pertemuan hari ini. Ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Tugasnya ini dia. 1, carilah ciri-ciri dan persebaran hutan hujan tropis di Indonesia. 2, carilah ciri-ciri dan persebaran hutan muson di Indonesia. 3, carilah persebaran sabana tropik di Indonesia. 3, jenis flora berdasarkan ekosistemnya. Yang pertama ekosistem pada daerah tropik. Ya, jadi nah itu silakan kalian deskripsikan. Yang berikut pada ekosistem daerah sedang, silakan kalian deskripsikan. Peta persebaran jenis fauna di dunia, silakan kalian deskripsikan mulai dari nomor 1 disebut fauna apa, persebarannya di mana, contoh-contoh faunanya apa saja. Ya, jadi 1 sampai 6 kalian bersama mendeskripsikan. Jadi mulai dari jenis fauna dunia yang berada bersatu disebut titik-titik, persebarannya di titik-titik, contoh fauna titik-titik. Ini yang saya contohkan tadi. Yang saya contohkannya di Ethiopia, yang lainnya silakan dicari. Ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di web SMA Negeri 5 Metro. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.